Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita update kembali terkait dengan perkembangan kasus adik Nizam Syafi'i di Sukabumi, Jawa Barat. Sekarang ini kita melihat adalah serangan-serangan yang diberikan dari pihak ibu kandung ataupun juga ibu sambung dari Nizam kepada sang ayah Anwar Satibi atau panggilannya adalah Awang. Kenapa? Sekarang ini Anwar Satibi mendapatkan serangan dari berbagai pihak karena menurut Lisnawati, ibu kandung dari Nizam, perasaannya ada beberapa petunjuk yang menurutnya sepertinya yang melakukan perlakuan tidak pantas dengan hal fisik tersebut. Dugaannya bukan cuma ibu sambungnya yang bernama Teni Ridasi, tetapi juga adalah sang ayahnya. Sebenarnya ayah dari Nizam, Awang ya atau Anwar Satibi juga pernah mengatakan di salah satu statement ya bahwa betul pernah melakukan hal seperti itu dengan fisik, tetapi karena terkait dengan dugaannya anaknya saat itu melakukan hal yang nggak pantas yaitu adalah ngerokok katanya. Itu diajarin sama kakak tirinya atau kakak tiri dari anak-anak angkat dari sang ibu tirinya. Tetapi apakah cuma itu doang? Karena keterangan dari kuasa hukum Teni Ridasi yang sekarang sudah resmi menjadi tersangka, Acong Latif mengatakan bahwa menurut kliennya ada indikasi kuat bahwa yang melakukan hal fisik tersebut adalah ayah kandungnya sendiri. Misalnya disampaikan di sini bahwa ibu sambungnya mengatakan ke Acong Latif, kuasa hukum dari ya timnya Ibu Teni ya, bilang bahwa melihat pada saat itu ibunya itu malah justru misahin antara Nizam dengan ayahnya karena ayahnya itu membegitukan Nizam waktu di kamar mandi. Dugaannya adalah mengarah ke tersebut. Ini adalah statement pada saat disampaikan di channelnya Ray-Ban Entertainment. Apakah betul atau enggak? Ya, kita lihat nanti apa keterangannya. Karena kan juga untuk mengkategorikan satu hal itu fakta dalam dunia hukum harus ada alat bukti yang kuat ya. At least adalah dua alat buktinya. Kemudian juga dikatakan di sini klien dari Acong Latif bilang bahwa melihat Nizam itu dilempar pakai tas pada saat di dalam mobil. Ini kejadiannya kapan? Apakah kejadiannya di beberapa hari sebelum akhirnya Nizam berpulang pada tanggal 19 Februari 2026 atau ada beberapa kejadian yang sudah lama? Ini memang mengindikasikan bahwa sepertinya Nizam berada pada lingkungan yang penuh dengan hal-hal yang berbau fisik seperti itu. Ada beberapa statement disampaikan dari kuasa hukum Teni Ridasi ini bahwa pertama begini, indikasinya sih kalau menurut kuasa hukumnya wajar, namanya kuasa hukum, pasti akan ngebela kliennya. Ibu TR ini sepertinya justru dijadikan korban framing karena sebenarnya ada pelaku yang sebenarnya. Kenapa? Dari kuasa hukum tersangka ini ngerasa dirinya adalah jadi korban framing. Tidak pernah memberikan air panas ke Nizam itu dibantah dengan kuat, tetapi bagaimana dong dengan statement pada saat Nizam beberapa jam sebelum dia berpulang, kan ada video yang menunjukkan bahwa siapa yang ngasih air panas? Kamu dikasih air panas ya? Atau disuruh minum air panas? Siapa yang ngasih? Indikasinya adalah ke mamanya gitu. Walaupun interpretasinya berbeda. Kalau menurut dari Ibu Teni ya, di klarifikasi video yang viral, dikatakan bahwa maksudnya Nizam panggil kata-kata mama itu bukan saya yang membuat dia seperti itu, tapi maksudnya adalah mama-mama biar dia yang menjelaskan. Karena kondisi dia sudah dalam kondisi yang selang-seling. Dan diketahui beberapa jam kemudian Nizam sudah berpulang. Terus juga ada video terkait dengan Nizam kan ada dari pihak pesantrennya yang bilang bahwa kenapa kok Nizam itu pulang pada saat itu bukannya dia tinggal di pesantren karena ada dua alasan. Pertama adalah menjelang bulan Ramadan mereka ada budaya namanya munggahan, kemudian juga berkumpul bersama keluarga plus renovasi pesantrennya sedang dikerjakan. Ini dibantah oleh pihak kuasa hukumnya tersangka Teni Ridasi bahwa mengatakan dia itu pulang ke pesantren karena dalam kondisi sakit.
Oke, maksudnya sakit ini seperti apa? Karena ada video yang viral juga teman-teman. Ini adalah salah satu video yang viralnya. Aku coba tunjukkan suaranya saja. Untuk videonya nanti aku tunjukkan di Instagram storyku di Anjasa Asmara karena biasanya tidak bisa tayang di YouTube untuk yang seperti ini. Ini memang kondisinya Nizam lagi kondisi sakit dan dia masih belum dibawa ke rumah sakit. Ini salah satu kata-katanya aja ya. Naon, 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 kenapa, apa gitu ya? hah? Hah? Sing bentes satu sing bentes. Ini lagi di bawah. Tolali Nur atuh sing Eli. Yang Istighfar, sadar, dikir. Sing istighfar, Eli. zikir. Ngomong jadi ngirung, kunaon eta teh? Ngomong jadi ngirung. Apa Eli ngirung itu? teu. Ingat enggak? Istighfar atuh. Sisok istighfar, Eli teu. Astagfirullahalazim. Ini memang nafasnya Nizam udah terlihat tersengal-sengal ya. Kita nggak tahu ini kapan videonya direkam, tapi dugaan sangat kuat ini adalah at least menjelang kepergian dari Nizam pada hari Kamis 19 Februari 2026. Dari situ kita melihat bahwa memang Nizam sudah kondisinya cukup sakit ya, terutama bagian yang dia pernafasannya. Nah, ini yang menjadi salah satu statement dari kuasa hukumnya Teni Rida, si tersangka, bilang bahwa si Nizam itu waktu dia pulang dari pesantren lagi kondisi sakit, justru bapaknya maksa Nizam untuk keluar untuk bergerak, yaitu adalah nyuruh berburu. Katanya daripada tidur mulu, cari burung aja ke hutan. Nah, itu adalah salah satu alibinya. Tapi jujur ya, mungkin tipikal bapaknya Nizam ini adalah tipikal orang tua zaman dulu, ya gitu ya. Kalau ada anak itu lagi sakit, diem, justru malah disuruh bergerak biar sehat. Itu sih lebih ke masalah knowledge ya. Ya kalau anak lagi sakit ya nggak boleh banyak bergerak, harusnya adalah banyak istirahat. Tetapi apakah ini berhubungan dengan peristiwa sebenarnya? Ya harus ada pendalaman. Sekali lagi, ini adalah statement dari kuasa hukum tersangka yang sepertinya dia tidak mau masuk penjara sendirian, pengen juga ngajak dalam tanda kutip adalah suaminya, Anwar Satibi. Tapi make sense atau enggak? Nah ini juga berhubungan dengan statement dari Lisnawati, ibu kandung dari Nizam di sejumlah media yang mengatakan bahwa ada banyak kejanggalan. Kenapa saya juga curiga bahwa Nizam itu mendapatkan perlakuan fisik bukan cuma dari sang ibu tirinya atau ibu sambung, tapi juga dari ayahnya. Katanya begini, curiganya karena memang watak karakter dari sang mantan suaminya saat menikah adalah seperti itu. Bahkan dia itu memflashback kembali kejadian-kejadian masa lalu. Cuman kalau untuk bagian yang masa lalu, aku tidak mau mendalami lebih detail karena itu adalah bagian yang memang bisa ada petunjuk, tetapi aku rasa kita lebih fokus kepada bagian di beberapa hari terakhir sebelum Nizam itu berpulang. Nah, coba kita bahas adalah terkait dengan kapan sebenarnya Nizam itu dibawa ke rumah sakit. Ini menjadi salah satu pertanyaan besar. Menurut kuasa hukum, pada saat Lisnawati dan juga timnya diwawancara di podcast Denso, di situ dikatakan bahwa tanggal 18 Februari 2026, Nizam itu baru dibawa ke rumah sakit. Jadi sehari setelahnya, Nizam itu berpulang. Ada beberapa statement disampaikan begini bahwa pada hari Minggu 15 Februari 2026, Lisnawati, ibunda kandung dari Nizam, mendapatkan kabar dari sang mantan suami Awang atau Anwar Satibi ngasih tahu bahwa Raja itu sakit. Raja adalah panggilan untuk Nizam ya. Terus si ibunya bilang, ya udah burun aja dibawa ke rumah sakit. Tapi statement yang disampaikan dari sang ayah kata-katanya begini, ya udahlah ikhlas aja kalau berpulang tinggal dikubur aja deket makam ayah saya begitu. Terus dibilang katanya kenapa nggak dibawa ke rumah sakit, katanya masih sibuk, sudah ikhlasin aja kayaknya udah nggak lama lagi. Nah ini adalah salah satu kutipan-kutipan yang diduga adalah disampaikan dari sang ayah Nizam yang disampaikan ke sang ibunda. Aku rasa
mereka punya buktinya. Kan ini kan percakapan dalam bentuk WhatsApp. Aku rasa juga tim dari kuasa hukum mereka sudah mengcapture, sudah merekam agar ini tidak menjadi fitnah aja begitu. Tetapi apa kalaupun seandainya betul Anwar Satibi mengatakan hal tersebut, apakah itu betulan adalah sebuah statement kenyataan atau pengen ngebuat sang ibu aja kesal karena memang hubungan mereka sepertinya nggak baik-baik aja. Bahkan ada salah satu momentum dulu yang dikatakan bahwa kalau sudah dewasa nanti Nizam itu jangan sayangnya ke ibu, tapi sayangnya ke ayah. Itu kan dikirimkan videonya ke Ibu Lisna. Tujuannya adalah agar ngebuat Ibu Lisna kesal, dugaannya mengarah ke sana. Tetapi coba kita dengarkan dari dua belah pihak, ada salah satu alibi sebenarnya ya, terkait dengan statement tersebut. Kenapa kok tidak langsung dibawa ke rumah sakit? Dugaannya sih karena ada permasalahan ekonomi. Salah satu statement dari sosial medianya Anwar Satibi dalam Facebooknya Ahli Gigi Pajampangan, istri saya suka marah sama saya kalau saya memandikan anak saya. Dengan dalih nggak usah dimandikan biar dia mandiri sendiri. Kenapa saya selalu memandikan anak saya agar bersih itu maksudnya. Pas habis dimandikan saya kasih minyak kayu putih ya, pun dia marah sama saya. Dia bilang saya berlebihan sama Raja, kalau seperti itu nanti anak saya nggak bakal bisa mandiri. Sambil marah-marah dia sama saya dan akhirnya saya bentak istri saya karena saya kesal selalu diomelin apapun perlakuan sama saya, sama anak saya gitu. Biasanya kalau anak saya di rumah, saya nggak pernah tinggal-tinggal, tapi waktu kemarin pas anak saya sakit, kebetulan saya lagi nggak ada pegangan. Nah, ini mungkin menjawab isu yang pertama dari Pak Anwar Satibi terkait katanya memisahkan anaknya justru katanya dibegitukan olehnya pada saat mandi. Apakah dia kesel sama istri, tapi anak yang menjadi pelampiasan? Dugaannya apakah mengarah ke sana? Kita coba nanti dengarkan detailnya seperti apa. Nah, isu yang kedua sama juga dari Anwar Satibi di sosial medianya menjawab begini. Saya kebetulan lagi nggak ada pegangan. Saya sudah hubungi ibu kandungnya mau pinjam uang bukan mau minta, tapi dia sangat tidak merespon. Pas ada telepon dari Sukabumi ada yang mau pasang gigi, saya pergi. Karena harapan saya dapat uang buat berobat anak saya. Pas saya datang dari Sukabumi, kondisi anak saya sudah hancur pada melepuh di sekujur tubuh. Coba kalau kamu Lisna, kata-kata kasar gitu ya, waktu saya hubungi bisa bantu saya, mungkin ini semua tidak akan terjadi. Kamu mantan istri saya plus musuh saya sekarang. Jadi ini sekarang dari Anwar Satibi mendapatkan serangan dari dua perempuan yang ada dalam hidupnya, mantan istri dan juga masih istrinya. Tetapi kan ada beberapa hal juga yang menjadi alasan kenapa Lisnawati ngerasa bahwa Nizam ini kepergiannya sepertinya bukan cuma akibat dari satu orang, tapi juga curiga kepada sang mantan suaminya. Katanya sih begini ya, waktu Nizam dulu waktu bayi kan aku tangkap dari penjelasan kedua belah pihak, mereka ini memiliki pengalaman dalam pernikahan yang cukup banyak. Lisnawati ngaku sudah pernah menikah sebanyak 3 kali dan punya 5 anak. Kalau Anwar Satibi ngakunya menikah itu sebanyak 6 kali, bukan 12 kali. Nah, ada momentum menurut ibu kandung dari Nizam, Lisnawati cerita bahwa dulu waktu Nizam itu masih bayi ya, kan mereka bercerainya itu dalam pernikahan usia 1 tahun doang. Artinya Nizam masih balita juga udah berpisah. Waktu Nizam itu masih balita, sempat itu kan dibawa sama suaminya, kemudian dibalikan lagi ke Lisna dengan ibu tiri yang lain saat itu, bukan yang sekarang. Dia bilang bahwa waktu itu saya melihat ada banyak tanda-tanda nggak wajar pada Nizam pada saat diserahkan saya lagi. Dugaannya sih menurutnya ada kayak banyak bekas sundutan. Dia ngerasa bahwa kayaknya Nizam tuh diperlakukan nggak pantas pada saat dia masih balita. Makanya dia mikir ya sampai sekarang juga seperti itu. Cuma ini dibantah tegas oleh Anwar Satibi bilang bahwa tidak betul saya memperlakukan seperti itu. Dia ngakunya cuma memperlakukan Nizam dengan fisik adalah karena ketahuan Nizam itu melakukan hal yang nggak pantas, yang rokok seperti itu, dan dia dilakukan hal yang dengan fisik. Itu doang katanya. Apakah percaya? Jujur banyak yang tidak percaya, cuman kan kalau sudah masalah hukum ya harus ada pembuktian. Sekarang pun juga dari laporan dari timnya Lisnawati, ibu kandung Nijam itu kan ke LPSK ya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta juga KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, yang akan segera melakukan pemeriksaan kepada
Anwar Satibi atau Awang, ayah Nizam, dan ibunda Nizam ini juga mengaku katanya mendapatkan banyak hal-hal yang tidak nyaman, kesannya kayak premanisme lewat telepon. Makanya dia sekarang sedang di-assessment. Kalau sudah di-assessment dan layak mendapatkan perlindungan, artinya Ibu Lisnawati akan berada di bawah perlindungan LPSK. Orang-orang tidak akan bisa lagi serta-merta mengaksesnya baik secara online, telepon, telekomunikasi, ataupun juga secara langsung. Dan aku melihat polanya sepertinya ada banyak masyarakat yang sepertinya tidak suka dengan ayahnya Nizam, dan banyak juga yang mencurigai sepertinya nggak mungkin kalau kejadian tersebut hanya dilakukan oleh sang ibu sambung saja. Cuma sekali lagi ini adalah asumsi yang kecurigaan disampaikan dari sang ibu kandung dan juga ibu sambung. Orang-orang terdekat dari Anwar Satibu pun mencurigai bahwa Nizam juga ada efek perbuatan darinya. Ya, itu adalah asumsi mereka. Bagaimana dengan masyarakat luar, orang yang dekat aja curiga, makanya nggak heran banyak masyarakat juga yang menaruh kecurigaan terhadap Anwar Satibi. Tapi sekali lagi, kecurigaan itu tidak bisa menjadi dasar untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Harus ada dua alat bukti yang kuat. Kalau terbukti memang Anwar Satibi juga berperan dalam hal tersebut yang berhubungan dengan fisik Nizam, ya suka tidak suka dia juga akan menjadi tersangka. Tetapi sekali lagi kita lihat nanti perkembangannya seperti apa teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku dan juga akun TikTok Dian Jasa Sumara. Sampai jumpa.